Lahir dari darah Medusa yang terluka oleh pedang Perseus. Pegasus, kuda putih anggun, berkilau seperti bintang. Seolah menggambarkan kemurnian Medusa yang tak bersalah. Pegasus, kecantikan yang lahir dari sebuah penderitaan. Menebar cahaya di kekelaman jiwa, derapnya membawa cerita tentang kekuatan dan kebangkitan jiwa. Medusa adalah pendeta wanita kesayangan Dewi Athena. Akibat persaingan Athena dengan Poseidon dalam memperebutkan kota Athena, Poseidon dengan sengaja menyakiti dan menodai Medusa di kuil Athena. Kejadian tersebut membuat Athena marah karena dianggap telah menodai kuil sucinya. Medusa yang cantik dan berambut indah itu dikutuk menjadi monster berambut ular. Siapapun yang menatap matanya akan berubah menjadi batu. Pada versi lain, Athena mengubah wujud Medusa justru untuk melindunginya dari Poseidon, agar Poseidon tidak mendekatinya lagi. Apapun tujuan Athena, hidup Medusa menjadi menderita karena ia menjadi monster yang diburu orang dan hidup terasing di reruntuhan. Medusa bertahan hidup dengan makan binatang-binatang kecil. Penderitaan Medusa akhirnya berakhir ketika Perseus memenggal kepalanya. Dari leher Medusa lahirlah Chrysaor dan Pegasus. Chrysaor adalah seorang pemuda raksasa, tetapi ada juga yang mengatakan Chrysaor adalah babi bersayap. Sedangkan Pegasus adalah kuda putih bersayap yang terkenal itu. Selain berkaitan dengan Medusa dan Perseus, kisah Pegasus berkaitan dengan tokoh Bellerophon. Bellerophon adalah putra Raja Glaucus, raja di Korintus, merupakan cucu Sisyphos. Sisyphos adalah raja yang dikisahkan dihukum oleh para dewa menggelindingkan batu ke atas bukit di Tartaros. Pada suatu hari ketika Bellerophon sedang berlatih dengan saudara kandungnya, Deliades, secara tidak sengaja ia membunuh Deliades. Sang raja marah dan mengusirnya pergi. Lalu Bellerophon pergi pada Raja Proitos di Argos dan menjalani proses penyucian dosa. Anteia, istri Proitos, jatuh hati pada Bellerophon dan menggodanya. Namun Bellerophon tidak menanggapinya dan membuat Anteia marah. Anteia berkata pada Proitos bahwa Bellerophon hendak memperkosanya. Proitos marah, tapi ia tidak bisa membunuh Bellerophon karena Bellerophon sudah makan di mejanya, sesuai dengan hukum keramahan Yunani. Namun Proitos tetap ingin membunuh Bellerophon. Maka Proitos menyuruh Bellerophon mengantar surat kepada Raja Iobates di Likia. Raja Iobates menyambut Bellerophon dengan pesta 9 hari 9 malam sebelum membaca surat itu. Ternyata surat itu berisi permintaan Proitos untuk membunuh Bellerophon. Iobates tidak bisa membunuh Bellerophon dengan alasan yang sama dengan Proitos. Kalau ia membunuh Bellerophon, Dewa Zeus akan murka. Karena itu, Iobates menyuruh Bellerophon untuk membunuh Chimaira, monster berbadan singa, berkepala 3, kepala singa, ular, dan kambing. Iobates berpikir Bellerophon pasti akan mati dalam menghadapi Chimaira, karena Chimaira sungguh berbahaya. Selain dapat bergerak cepat, nafasnya mengeluarkan api dan selama ini tak terkalahkan. Bellerophon menyanggupinya lalu pergi pada peramal Poleidos. Sang peramal memberitahu bahwa Bellerophon membutuhkan Pegasus dalam menghadapi Chimaira. Bellerophon disuruh pergi ke kuil Athena dan tidur di sana, karena para dewa sering berbicara melalui mimpi. Bellerophon pun pergi dan tidur di kuil tersebut. Dan benar, Dewi Athena datang dalam mimpinya. Athena berkata, "Bangunlah, aku membawa sesuatu yang kau butuhkan untuk menjinakkan kuda itu." Bellerophon bangun dan menemukan sebuah tali kekang yang terbuat dari emas.
Dimanapun Pegasus menghentakkan kakinya, disitulah akan muncul sumber mata air. Salah satunya adalah di Gunung Helikon di Teluk Korinthia. Mata air itu dinamakan Hippokren yang artinya mata air kuda. Pegasus menjadi sahabat para Musai, yaitu kelompok dewi musik. Mata air Hippokren dianggap suci oleh para Musai dan diyakini memberikan inspirasi puitis bagi mereka yang meminumnya. Gunung Helikon adalah salah satu dari 2 pusat pemujaan utama Musai. Pegasus sedang minum di mata air Pirene ketika Bellerophon keluar dari kuil membawa tali kekang emas pemberian Dewi Athena. Bellerophon mendekati Pegasus dan mengikuti arahan Athena. Ternyata Pegasus membiarkan Bellerophon mengenakan tali kekang emas itu pada tubuhnya. Sebelumnya, belum pernah ada yang berhasil menaikinya. Kemudian Bellerophon menaiki Pegasus, dan Pegasus membawanya terbang ke langit. Pegasus dan Bellerophon membuat sebuah persatuan yang sempurna, seolah mereka ditakdirkan untuk bersama. Kini, Bellerophon dan Pegasus siap menemui Chimaira, makhluk yang telah mengusik kedamaian masyarakat dengan menghanguskan perkebunan dengan nafasnya dan memakan ternak penduduk. Chimaira adalah monster keturunan Typhon, yaitu monster yang pernah hampir mengalahkan Zeus. Melihat Pegasus dan Bellerophon terbang di atas Chimaira, Chimaira pun melontarkan semburan-semburan api ke arah mereka, tapi Pegasus dan Bellerophon berhasil bermanuver menghindarinya. Mereka berputar-putar mengelilingi Chimaira dan membuat bingung makhluk tersebut. Monster itu berusaha mencakar Pegasus, namun Pegasus berhasil membuat serangan balik yang kuat dengan hentakan kakinya. Tendangan kaki Pegasus berhasil membuat Chimaira goyah. Dan di saat itu, Bellerophon dan Pegasus terjun ke arah Chimaira. Bellerophon yang telah menyiapkan tombak berujung timah, lalu menusuk ujung tombak itu ke mulut Chimaira, sehingga timah itu leleh dalam mulut Chimaira yang berapi. Lelehan timah itu pun lalu menyumbat tenggorokan Chimaira. Chimaira tercekik dan mati. Bellerophon membawa kepala Chimaira pada Iobates. Iobates yang berharap Bellerophon mati tidak sanggup berkata-kata. Iobates lalu mengirim kembali Bellerophon pada tugas berikutnya, yaitu untuk mengalahkan kaum Solimi dan bangsa Amazon. Bersama Pegasus, lagi-lagi Bellerophon memperoleh kemenangan. Kemudian Bellerophon diperintah menghadapi bajak laut dari Caria. Bellerophon mengalahkan bajak laut itu dengan melemparkan batu dari atas. Kemudian Raja Iobates menyuruh para pengawalnya untuk membunuh Bellerophon. Dalam keadaan terdesak, Bellerophon memohon bantuan Poseidon. Baik Bellerophon dan Pegasus adalah sama-sama keturunan Poseidon. Jadi dalam versi lain ternyata Bellerophon adalah anak Poseidon dan Eurymone, putri Raja Megara. Eurymone kemudian menikah dengan Glaucus, putra Sisyphos itu. Poseidon, sang dewa laut, kemudian mengirim banjir ke kerajaan Iobates. Iobates pun menyadari bahwa Bellerophon adalah orang yang dilindungi para dewa, dan ia tak berniat lagi membunuh Bellerophon. Lalu Iobates memilih untuk bersahabat dengan Bellerophon dan bahkan memberikan putrinya Philone untuk menjadi istri Bellerophon. Iobates pun memberikan setengah dari kekuasaannya pada Bellerophon. Ketenaran Bellerophon yang bertumbuh pesat membuatnya menjadi sombong. Ia merasa dirinya setara dengan para dewa. Ia lupa bahwa kehebatannya adalah karena ada Pegasus di sisinya. Bellerophon menunggangi Pegasus dan berniat menuju Gunung Olympus, tempat para dewa. Percaya diri, ia akan mendapat tempat di Gunung Olympus. Zeus marah atas kelancangan Bellerophon dan mengirim serangga untuk menyengat Pegasus. Akibat sengatan itu, Pegasus mengamuk dan membuat Bellerophon jatuh.
Bellerophon menjadi buta dan pincang. Bellerophon menghabiskan waktunya dengan mencari Pegasus. Tapi Pegasus tak ia temui lagi, karena Pegasus tinggal di kandang Olympus dan mendapat tugas membawa petir. Pegasus bahkan mendapat tempat terhormat di langit dan menjadi konstelasi bintang Pegasus. Rasi bintang Pegasus adalah salah satu dari 48 rasi bintang tertua yang didaftar oleh astronom abad kedua, Ptolemaios. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dari kisah ini kita belajar untuk berkata cukup dengan apa yang telah kita capai. Ketidakpuasan hanya akan berakhir kehilangan seperti yang dialami Bellerophon.